Kali ini, kita akan membahas salah satu babak paling kelam dalam sejarah abad ke-20, genosida Kamboja. Kita akan coba mengupas gimana sebuah ideologi yang radikal bisa membawa satu bangsa ke ambang kehancuran. Semuanya dimulai pada tanggal ini, 17 April 1975. Hari ini benar-benar mengubah sejarah Kamboja untuk selamanya. Pasukan komunis radikal yang kita kenal sebagai Khmer Merah berhasil merebut ibu kota, Phnom Penh. Dan dari sinilah sebuah eksperimen sosial yang mengerikan baru saja dimulai. Dan inilah akibatnya. Sebuah angka yang jujur aja bikin merinding, hampir 2 juta orang tewas, hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. Itu setara dengan 1/4 dari seluruh populasi Kamboja saat itu. Gimana bisa tragedi sebesar ini terjadi? Nah, mari kita bedah bersama. Oke, mari kita mulai dari sini. Untuk bisa paham apa yang terjadi, kita perlu lihat dulu kondisi yang memungkinkan Khmer Merah naik ke tampuk kekuasaan. Semuanya berawal dari janji akan sebuah masyarakat yang lebih baik di tengah situasi yang sangat kacau. Jadi, Kamboja di awal tahun 70-an itu kondisinya udah terkoyak. Perang saudara bikin rakyat menderita, dan konflik dari negara tetangga, Perang Vietnam, ikut memperburuk situasi. Kekosongan kekuasaan dan rasa putus asa di masyarakat inilah yang jadi lahan subur bagi ideologi ekstrim. Di tengah kekacauan inilah, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot muncul. Mereka menawarkan sebuah visi radikal yang, bagi sebagian orang, kedengarannya sangat menarik, sebuah utopia agraria. Maksudnya, ya, kembali ke masyarakat pertanian yang murni, tanpa kelas sosial, tanpa pengaruh asing dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Visi mereka ini benar-benar total, bukan sekedar reformasi, tapi bisa dibilang riset total. Kota harus dikosongkan, sekolah ditutup, agama dilarang, bahkan uang dan ikatan keluarga pun harus dihancurkan. Semua demi menciptakan manusia baru versi mereka. Janji surga itu dengan sangat cepat berubah menjadi neraka di bumi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ideologi radikal ini diwujudkan dalam praktik yang luar biasa brutal. Langkah pertama mereka adalah salah satu yang paling drastis. Begitu berkuasa, mereka langsung memerintahkan seluruh penduduk kota untuk meninggalkan rumah mereka. Phnom Penh, sebuah kota berpenduduk jutaan orang, berubah menjadi kota hantu hanya dalam hitungan hari. Coba bayangkan kengeriannya. Pasien dikeluarkan dari rumah sakit, para lansia dan anak-anak dipaksa berjalan kaki puluhan kilometer ke pedesaan tanpa makanan atau air yang cukup. Mereka diberitahu ini hanya sementara, padahal mereka sedang digiring menuju kamp kerja paksa. Dan inilah pusat dari mesin teror rezim mereka, Tuol Sleng atau yang dikenal sebagai S-21. Ini tadinya sebuah sekolah menengah loh, yang diubah menjadi pusat penyiksaan paling kejam. Di sini, ribuan orang yang dicap sebagai musuh disiksa secara sistematis sebelum akhirnya dieksekusi di ladang-ladang pembantaian. Paranoia rezim ini sudah tidak ada batasnya. Siapa saja bisa jadi musuh. Guru, dokter, seniman, atau siapapun yang dianggap terpelajar jadi target utama. Sampai-sampai, hal sepele seperti memakai kacamata bisa membuat Anda dicap sebagai intelektual, dan itu sudah cukup jadi alasan untuk dieksekusi. Gila kan? Dan skala kehancurannya, ya seperti ini. Akibat eksekusi, kelaparan, penyakit, dan kerja paksa, 1/4 dari seluruh bangsa Kamboja musnah. Sebuah tingkat kematian yang hampir tidak terbayangkan. 4 tahun teror ini akhirnya berakhir juga. Tapi gimana caranya? Dan apakah ada keadilan bagi para korban? Mari kita lihat babak selanjutnya dari kisah tragis ini. Ironisnya, penyelamatan justru datang dari invasi negara tetangga. Jadi ada konflik perbatasan dengan Vietnam yang memuncak. Dan pada akhir 1978, Vietnam melancarkan invasi besar-besaran. Nah, pada Januari 1979, Phnom Penh berhasil direbut kembali. Dan rezim Khmer Merah pun runtuh. Tapi jatuhnya rezim bukan berarti penderitaan selesai. Jalan menuju keadilan, wah, itu sangat panjang. Coba lihat garis waktu ini. Butuh waktu lebih dari 2 dekade sebelum pengadilan yang kredibel bisa dibentuk. Dan Pol Pot, arsitek genosida ini, meninggal pada tahun 1998, lolos dari pengadilan dunia. Meskipun rejimnya telah tiada dan beberapa pemimpinnya telah dihukum, luka yang ditinggalkan sangatlah dalam. Mari kita lihat apa saja dampak jangka panjang dari 4 tahun teror ini. Dampaknya bersifat total. Keluarga tercerai-berai, dengan banyak sekali anak menjadi yatim piatu, sistem pendidikan hancur lebur, hampir seluruh generasi intelektual, seniman, dan profesional dimusnahkan. Luka psikologis dan trauma ini bahkan diwariskan dari generasi ke generasi.
Nah, ini adalah pertanyaan mendasar yang ditinggalkan oleh genosida Kamboja. Ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana membangun kembali kepercayaan, masyarakat dan identitas nasional ketika sumber kehancuran terbesar justru datang dari dalam, dari pemerintahnya sendiri. Pada akhirnya, tragedi Kamboja adalah pengingat yang mengerikan bahwa sebuah ideologi, betapapun utopis janjinya, ketika dipadukan dengan kekuasaan absolut dan fanatisme, dapat menciptakan mesin pembunuh yang paling efisien dan paling kejam.